alpukat bahkan cukup bagus. Daging bebek, wah orang Jawa Timur itu juragannya bebek itu, ya kan? Ya, bebeknya Pak ini, Pak itu banyak itu ya. Nah, itu coba bayangin kalau anaknya makan daging bebek. Ya, ikan mas dipepes, Anda bikin abon ikan. Santan juaranya. Ya, hanya 100 gram per hari. Ya, 100 gram per hari. Jadi sekali makan 30 gram ya. 100 gram itu kurang lebih setengah gelas. Itu kalorinya gede banget loh, 324 kalori. Ya. Nah, yang kedua, sekarang lagi ke tren nih. Ya, MPASI dikasih susu ya kan? Ya, yang penting asal susunya dimasak jarene ya kan, di bawah 1 tahun dikasih susu. Bikin spaghetti carbonara pakai susu dan keju. Anda tahu nggak anakmu risiko mencret loh, Mbak? Tak kasih tahu ya. Ini bukan gambar bohong-bohongan ya. Kalau Anda lihat ya, kita tuh ada yang warnanya biru tua ya. Ya, Kepulauan Indonesia Nusantara tuh biru tua. Biru tua itu artinya adalah kelompok komunitas masyarakat yang 80-100% itu laktos intoleran. Termasuk Dokter Tan. Dokter Tan kalau kamu kasih keju, waduh besoknya waduh, wes tracrut, wes kayak ngerti dewe maksudnya apa ya toh? Ya kan? Lah tiap malam suamiku bisa ngamuk-ngamuk itu karena basbus, besoknya tracrut. Nah, kamu tahu maksudnya apa? Tanpa harus saya menjadi vulgar, ya kan? Oke, berikutnya mari kita lihat. Nah, ini terbitan dari WHO bersama dengan UNICEF dan para penyokong ASI ya, para pendukung ASI. Anda bisa baca yang saya beri garis bawah. Ya, problemnya adalah kita ini sekarang berhadapan dengan para permasar, pengganti susu ibu yang nggak sopan. Ya kan? Nah, tahun 81 itu kita punya World Health Assembly. Kita mempunyai yang disebut dengan kode. Kode itu adalah aturan main, ya boleh dibilang kode etik ya, tentang pemasaran pengganti air susu ibu. Dan di sini yang bicara dengan soal kode ini adalah, ini bicara yang tentang bagaimana aturan mainnya yang bisa kita terapkan dengan pemasaran pengganti ASI, termasuk susu formula, dan semua produk susu lainnya, termasuk makanan minuman bayi untuk MPASI. Ya kan? Jadi itu adalah ada aturannya. Tanya sama Dokter Karina kalau lebih jelas. Nah, sejak saat itu, maka dari itu kenapa kita diwanti-wanti ya untuk bisa mengawasi ya. Kita adalah kontrol sosial ya, Mbak Mita ya. Bagaimana pemasaran susu-susunan ini menjadi begitu liar ya. Karena apa? Di dalamnya termasuk adanya suatu pernyataan yang sesat yang mengatakan bahwa nih saya kotakin tuh, bahwa susu-susu kayak begitu yang diproduksi atau susu UHT termasuk digadang-gadang katanya membuat anak itu lebih sehat dan secara intelektual lebih pintar. Oh, ini nggak benar sama sekali ya. Ya, anak pintar dan anak sehat daya tahannya baik bukan karena susu. Saya kalau minum susu malah daya tahanku jadi makin buruk karena doyan mencret nantinya. Ya, tetapi kalau saya itu punya daya tahan baik itu karena apa? Karena saya nggak ketularan orang yang sakit. Nah, itu dia. Jadi supaya berat badan dan tinggi badan naik dengan optimal, nomor 1 anaknya nggak boleh sakit. Nah, sakit itu biasanya kenapa? Ketularan orang yang nggak tahu diri. Ya kan? Ke rumah mertua dicium. Padahal mertuanya lagi sentrap-sentrup. Tahu ya sentrap-sentrup ya? Hidungnya tuh, ya baru kena flu kemarin, anget-anget lah. Udah mestinya pakai masker dan tidak boleh cium-cium cucunya. Ya kan? Nah, cucunya ini hobi main di gang sama tetangga yang anaknya juga lagi demam. Nggak boleh. Nah, anak Anda mau sehat kayak apapun, kalau penyakitnya disamperin, ya anaknya kena ya. Itu namanya ditantangin, betul apa enggak? Ya kan? Mau minum vitamin 1 botol, mau minum susu formula yang paling mahal, ya tetap anaknya berisiko kena penyakit. Oke. Dan anak yang sering sakit itu adalah jendela buat apa? Jendela buat stunting. Karena anak yang sering sakit, lalu kemudian nggak doyan makan. Betul apa enggak? Ya, bayangin kalau anak bapil itu loh, batuk pilek. Lah, anak kalau batuk pilek itu nafasnya aja pakai mulut ya. Ya, mulutnya mangap ya kalau mana. Kalau nafas mulutnya mangap ya. Karena apa? Cungurnya bumpet deh. Hidungnya mampet ya. Lalu kemudian anak kecil kan nggak sama kayak orang dewasa ya. Orang dewasa kalau ada ingus kan bisa. Lah, anak kecil kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Anda bisa bayangkan hidungnya mampet, nggak bisa keluarin riak, nggak bisa keluarin ingus, anaknya nggak mau makan. Nggak mau makan berturut-turut berapa hari. Ujung-ujungnya menjadi minggu.
Ya, anaknya otomatis berat badannya anjlok. Yang tadinya sudah di garis hijau turun menjadi hijau muda. Kalau keterusan jadi kuning ya, kalau di kurva tumbuh kembang ya. Dan nanti kalau berat badannya 2 bulan nggak naik, nah bulan ketiga tinggi badannya mulai mandek, masya Allah. Ini super ngeri ya, ini super ngeri. Ya, mari kita lihat. Nah, ternyata UNICEF dan WHO memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Nah, ini dia. Ya, kita harus mempromosikan pangan, dengerin pangan, MPASI yang optimal.